بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح مشايخنا لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها الإمام ابن عجيبة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة بنية الشفاء إلى من وصانا واستوصانا بالدعاء، خصوصا لأخينا كياغوس محمد نور مولدا من أستاذنا كياي حجي محمد اسكندر حمدان، أن الله يشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاعر الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: الفصل التاسع: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعلق بأذياله. بدأه رحمه الله بقوله: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم، أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم، فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم، ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبنه الغبن في بيع وفي سلم، إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم. الحمد لله. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kemana di malam hari ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan lagi untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Al-Habib Alwi Barabbah. Mudah-mudahan sahibul bait diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau inginkan dikabulkan selagi keinginan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kajian kita yang mana sudah 8 bab kita lalui, yaitu daripada qasidah burdah al-Imam al-Busiri. Jadi ada yang bertanya, qasidah ini karangan siapa? Ini jelas sudah karangan al-Imam al-Busiri. Jadi qasidah ini, burdah ini karya al-Imam al-Busiri. Setiap ulama yang mensyarahkannya itu menisbatkan qasidah ini kepada al-Imam al-Busiri. Jadi jangan diragukan lagi
jangan diragukan lagi qasidah ini atau burdah ini punya Al-Imam Al-Busiri. Bukan beliau yang memviralkannya, bukan. Tapi beliau yang mengarang, dan dari beliaulah qasidah ini jadi masyhur. Seperti yang kita ceritakan di awal kajian, di awal iftitah kita, penyebab beliau mengarang ini karena beliau sakit. Beliau sakit, pergi dokter, kantik dokter yang bisa menyembuhkan beliau. Akhirnya beliau mimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi dilempar atau dilemparkan burdah. Burdah itu serban. Habis bangun tidur sembuh langsung. Nah, dari situ beliau punya niat untuk mengarang qasidah memuji dan memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diragukan lagi, qasidah burdah ini nisbatnya kepada Al-Imam Al-Busiri. Beliau pengarangnya. Setiap pencarah Al-Imam Ibn Ajibah yang mencarahkan burdah ini banyak kita sebutkan. Imam Ibn Ajibah mencarahkan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mencarahkan, Al-Imam Mulla Ali Qari kalau tidak salah mencarahkan, Al-Imam Al-Bajuri juga mencarahkan. Ini kita sebutkan cepat, banyak lagi masih ulama-ulama yang mencarahkan qasidah burdah. Dan di dalam syarah mereka menisbatkan. Jadi ini kita bukan ngasal, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Jadi di dalam syarah mereka, ulama-ulama ini dari Ibn Ajibah, dari Ibn Hajar Al-Haytami, dari Al-Imam Al-Bajuri, dari Al-Imam Mulla Ali Qari, dari Al-Imam Al-Manawi, itu mereka menisbatkan burdah ini kepada Al-Imam Al-Busiri. Jadi sudah cukup dengan pengakuan dari mereka, penisbatan sah qasidah burdah ini kepada Al-Imam Al-Busiri. Yang mana alhamdulillah kita berada di bab yang ke-9. Artinya tinggal bab 9, bab 10. Selesai qasidah burdah Al-Busiri. Bab 9 ini Al-Imam Al-Busiri beliau jadikan bab untuk bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul kepada Nabi. Tawassul ini termasuk pembahasan yang banyak ributnya dari dulu. Tak boleh tawassul, tak boleh ini, tapi alhamdulillah di lingkungan kita tidak ada katik yang ngomong tak boleh tawassul. Apalagi tawassulnya tadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita inginkan, itu kalau kita bertawassul kepada Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik keinginan dunia atau keinginan akhirat. Keinginan dunia atau keinginan akhirat. Diriwayatkan ada salah seorang Badui Arabi datang ke Masjid Nabawi. Model dulu, dah kata hotel, dah kata ini, dan Badui ini miskin. Tak punya apa-apa dia. Datang dia ke masjid, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ana lapar dan malam ini tidak punya uang untuk makan dan tidak punya tempat untuk tidur. Udah, nguling dia di masjid. Nguling di masjid. Tiba-tiba pas beliau lagi nguling di masjid, dibanguni sama satu sayyid. Sayyid itu keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Diajaknya ke rumah, dijamunya, kasih makan. Akhirnya bingung ini Badui, kita tidak kenal. Kenapa kok bisa-bisa lagi tidur dibanguni, dijamu. Apa kata Sayyid ini? Tadi aku lagi tidur, didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Didatangi sama Nabi. Apa kata Nabi? Pergi ente ke masjid, cari Badui itu jamu makan. Dia itu tamu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi orang ini minta makan, minta sepotong roti, minta tempat untuk menginap, minta dijamu lah istilahnya. Datang ke Nabi, diijabah sama Nabi besar Muhammad SAW. Langsung seketika. Yang kedua, orang yang bertawassul kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk apa? Untuk dosanya diampuni oleh Allah. Badui juga datang
Arabi itu Badui, masuk ke babus salam, bab pintu yang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ dia menguntaikan dua syair bait yang terkenal, yang masyhur, saking masyhurnya sampai sekarang dua bait syair itu masih diukir di tiang tempat kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pas kita mengucapkan salam, misalkan ini jendela Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu ada dua tiang. Samping itu, di atasnya itu terukir dua syair bait. Kalau qasidah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di sebelah situ, sudah agak, udah di jendela berikutnya. Itu di atas, di puncaknya itu ada qasidah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Fadol, yang di belakang maju. Jadi pas majlis udah jalan kita udah duduk langsung. Nah, maju gitu. Maju fadol. Nah, iya. Jadi kalau qasidah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu di jendela setelahnya. Bukan pas di jendela yang kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun di jendela tempat kita mengucapkan salam kepada Nabi, tiang kanan kirinya itu dua syair bait. Siapa ini yang ngarang? Badui, Arabi. Masuk dia ke babu salam ngomong, wahai orang yang dikuburkan di tempat yang mulia, dengan adanya jasadmu tempat ini jadi istimewa. Artinya jasad Nabi besar Muhammad SAW. Tempat ini jadi tempat yang istimewa. Tidak ada tempat yang lebih afdal melebihi tempat yang di situ ada jasad Nabi besar Muhammad SAW. Semua ulama sepakat. Bahkan ketika Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah khilaf. Imam Syafi'i mengatakan Makkah lebih afdal dari Madinah. Imam Malik mengatakan Madinah lebih afdal dari Makkah. Cuman khilafnya mereka ini, kata Imam Syafi'i dan pengikutnya, harus dikeluarkan bagian jasad Nabi Muhammad SAW. Jangan dimasukkan kali itu. Ngabo kalau itu dimasukkan tidak bisa ditandingi dengan apapun. Kata Imam Malik dan grupnya tidak baca itu. Ini di mana? Di Madinah. Berarti ini termasuk Madinah. Jadi tempat jasad Nabi tidak ada khilaf ulama bahwasanya itu tempat paling afdal. Bahkan kata ulama lebih afdal dari Arsy. Arsy itu makhluk yang besar, ciptaan Allah yang sangat besar, singgasana yang sangat besar. Diriwayatkan Arsy itu, bumi ini kalau dibandingkan besarnya dengan Arsy seperti apa? Seperti satu butir pasir. Bumi kita ini. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nanti di hari kiamat itu yang membawa, yang bopong arsy singgasana itu 8 malaikat. 8 malaikat. Ulama tafsir mengatakan untuk saat ini 4 malaikat yang bawa sekarang nih yang lagi bawa arsy itu. Jadi arsy itu diletakkan di mana? Di pundaknya malaikat. Sekarang 4. Nanti di hari akhir Allah ingin menunjukkan keagungan Allah, Allah tambahi lagi 8. Ini malaikat bukan malaikat kecil. Al-Imam muhaddis baru terkenal yang baru baca kitab yang kemarin. Judul kitabnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Beliau ini meriwayatkan hadis yang sangat luar biasa. Nabi menyebutkan besarnya malaikat yang bawa arsy itu. Kata Nabi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinukil oleh beliau. Itu dari ujung kuping ini. Ini sifat besarnya malaikat yang bawa singgasana tadi. Dari ujung kuping ke pundaknya, itu kata Nabi perjalanan 700.000 tahun. Besarnya malaikat tadi. Khafaqat, wa fi riwayat, ditambah di riwayat lain, sur'ati khafaqanit tayr. Jalan 700.000 tahun tadi secepat burung yang paling cepat, bukan jalan santai, bukan. Secepat burung
Yang terbang, burung apa yang terbang paling cepat? Secepat itu 700.000 tahun dari ujung kuping sampai ke bahu. Ini hadis ada di Sunan Abi Dawud. Di Sunan Abi Dawud. Artinya singgasana ini besar. Arsy itu. Di Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu ulama katakan arsy yang sebesar itu pun tidak bisa menandingi kemuliaan tanah yang menampung jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya. Nah, jadi ini Badui masuk Arabi ini ke Masjid Nabawi. Ngomong dia, ya Rasulullah, aku punya dosa, banyak dosa. Kalau tadi yang pertama tadi ceritanya minta dijamu, kalau ini apa? Kalau ini minta diampuni dosanya, bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibid'ahkan sama ulama, dan bahkan syairnya itu diabadikan, ditulis di tiang tempat kita mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumahu fataba min tibihin al qa'u wal akamu nafsi fida di qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al judu wal karamu. Dua bait ini. Satu bait diukir. Intinya penyair ini minta tawassul kepada Nabi agar dosanya diampuni oleh Allah. Lewat dia ucapkan salam ke Nabi. Tiba-tiba di dalam masjid itu di Raudhah ada imam namanya Al-Imam Al-Utbi. Al-Imam Al-Utbi. Imam Utbi ini lagi tidur. Istirahat habis ibadah. Didatangi sama Nabi besar Muhammad SAW. Ya Utbi, Al-Hiqil A'rabi. Wahai Utbi, kejar Badui tadi yang barusan kata Nabi mengucapkan salam ke aku, kejar. Wa kullahu qad ghafarallahu dzambahu. Katakan kepadanya, kasih dia kabar gembira, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Utbi bangun langsung. Dikejarnya Badui tadi karena dekat dari Raudhah ke pintu setelah salam ke Nabi, dikejarnya, inti Badui tadi, iya anak. Tadi aku mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi Nabi di alam mimpi, kata Nabi dosa kau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang meriwayatkan cerita ini dan syair bait itu Al-Imam Al-Utbi. Maka yang terkenal ini cerita Imam Utbi. Nama Badui Arabi tadi tidak ada yang tahu. Dan ini cerita diriwayatkan oleh ulama hadis, termasuk salah satunya daripada guru kita Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam kitab-kitab beliau disebutkan cerita ini. Dan bukti nyatanya sampai sekarang syair itu masih ditulis, diukir di tiang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawassul ke Nabi, pintu tawassul yang paling dijamin apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Yazid Muhammad dalam kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahhah, itu beliau menyebutkan ada satu sahabat ini buta, tidak bisa melihat, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi. Ngapain datang ke Nabi? Minta tolong ke Nabi. Ya Rasulullah, aku pengen melihat. Kata Nabi, kau pengen melihat di dunia ini atau kau mau bersabar dan aku jamin kau masuk surga. Kata dia, ya Rasulullah, aku pengen melihat di dunia. Pengen nyingok itu. Kata Nabi, oke, kalau begitu ambil wudhu, kau sholat 2 rakaat, kemudian kau doa kepada Allah. Diajari doanya sama Nabi, ada di kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, dicerita tentang tawassul. Ada terjemahan kan kitab Abu yaitu cari kalau pengen tahu doanya. Diajari sama Nabi doa memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertawassul kepada Nabi. Ya Allah, aku bertawassul kepada kekasihmu, kepada Nabimu Muhammad bin Abdullah, untuk kau kabulkan hajatku ya Allah. Itu doa tawassul Nabi yang ajarkan ke dia. Yang ajarkan siapa? Nabi langsung ke beliau ini, ke sahabat ini. Kalau tidak salah namanya Utsman bin Hanif. Namanya Utsman. Nabi yang ajarkan ke dia. Tawassul dia, selesai doa tadi, matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Ini di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawassul ke Nabi itu
tempat kita memang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa batagu ilaihil wasilah. Allah katakan di Al-Qur'an, carilah perantara agar kalian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu perantaranya tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Busiri beliau menjadikan salah satu bab di dalam qasidah burdah beliau, bab yang membahas tentang tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bab ke-10 nanti beliau akan membahas bab tentang munajat, tentang menyebutkan hajat beliau kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gara-gara dua bab inilah Al-Imam Busiri dibenci sama mereka itu. Gara-gara dua bab ini. Karena kalau bab pertama tentang gharam, tentang cinta ke Nabi. Bab kedua tentang hawa nafsu, setuju mereka. Bab ketiga, tentang apa bab ketiga? Tentang maulid Nabi kalau tidak salah. Kemudian ada tentang Al-Quran, ada tentang Isra Mi'raj, ada tentang jihad Nabi Muhammad SAW. Ini bab yang seperti sejarah. Mereka setuju di situ. Pas masuk ke bab 9, tawasul ke Nabi mulai keriting mereka. Apalagi di bab ke-10, Al-Imam Al-Busiri bermunajat kepada Nabi. Jadi seakan-akan Imam Busiri meminta kepada Nabi Muhammad SAW, langsung mereka kafirkan. Al-Imam Busiri ini murtad. Ngapa? Gara-gara qasidah dia di mana? Di Burdah. Yang murtad, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang ngomong itu tidak dikenal, artinya tidak disebut namanya. Orangnya mungkin sudah mati lama, tapi qasidah burdah Masya Allah sampai sekarang masih dibaca di seluruh dunia. Seluruh tempat yang di situ ada agama Islam rata-rata qasidah burdah Al-Imam Al-Busiri selalu dibaca. Bahkan yutawassal biha. Bahkan orang juga bertawassul dengan apa? Dengan burdah Al-Imam Al-Busiri. Banyak orang bertawassul biar penyakitnya sembuh, baca burdah. Ada orang pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah, baca burdah. Karena apa? Karena di sini yang disebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bab 9 ini beliau bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, "Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami." Kata beliau, aku berkhidmat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya khidmat kepada Nabi itu bukan hanya khusus untuk sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sekarang bisa untuk khidmat kepada Nabi. Tergantung bab. Lihat bab yang Allah bukakan untuk kita. Ada orang yang Allah bukakan bab ilmu, dengan ilmunya dia khidmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bab, ada pintu yang Allah bukakan dari harta, dengan hartanya dia khidmat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bab pintu yang Allah bukakan untuk orang itu dengan tenaga, dengan tenaganya dia khidmat kepada Nabi Muhammad. Ada yang dengan pikiran idenya dia khidmat kepada Nabi Muhammad. Ada yang dengan dengan hadir misalkan. Dengan hadir, ngajak teman, ngajak uang, dengan itu dia khidmat. Jadi jangan ditutup. Jangan kita kecil hati. Aku udah punya ilmu, aku udah punya harta, aku udah ngerti apa-apa. Akhirnya ngerasa tidak pantas untuk khidmat kepada Nabi. Tidak. Allah bukakan. Di setiap kita Allah bukakan bab pintu khusus untuk kita khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita lewatkan itu. Jangan sampai kita lewatkan. Karena itu salah satu tawassul kita kepada Nabi Muhammad. Salah satu perantara kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu orang paling penting. Nabi itu orang paling hebat. Semua orang ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kalau bayangkan, alhamdulillah kemarin kita baru ziarah Nabi, umrah. Itu kita bayangkan ketika kita mengucapkan salam ke Nabi, rami, desak-desakan. Bayangkan gimana nanti di hari kiamat. Kalau yang sekarang itu waktunya dibagi, nggak semua orang kumpul di situ untuk mengucapkan salam ke Nabi, udah desek-desekan, susah, diatur, harus cepat. Banyak yang mengucapkan salam ke Nabi, ada yang nangis, ada yang terseduh-seduh, macam-macam. Nabi bukan sembarangan orang. Kita mengucapkan salam ke Nabi, insya Allah kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Cuma paling tidak kita punya wasilah, kita punya tawassul, kita punya
perantara, kita punya amalan, kita punya jaminan yang sekiranya lebih cepat dikenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu untuk di zaman akhir makin gampang, makin gampang. Mungkin kalau dulu kandidat untuk orang dekat dengan Nabi banyak, kandidat wali dulu sangat banyak, yang baru baca Quran 5 juz sehari, ada yang sehari 4 kali hatam, yang baru sedekah sehari sekian, ada yang sehari sedekah semua yang dia miliki. Susah orang dulu itu untuk jadi wali atau untuk jadi orang yang dekat dengan Allah, dengan Nabi, susah. Kenapa? Banyak saingan. Ini kata ulama. Di zaman sekarang, zaman kita gampang. Inti istiqomah dikit, cepat inti dikenal sama Nabi Muhammad. Kita istiqomah dikit, kita rajin sholat, kita rajin istiqomah melakukan sunnah Nabi. Bahkan kata ulama, kadang dari satu sunnah kita istiqomah melakukannya, itu kita cepat dan pasti dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan sampai kita lewatkan dalam kehidupan kita ini, kita melewatkan satu amalan yang dari amalan itu kita jamin kita bisa dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Dan itu di zaman akhir makin banyak peluangnya. Makin banyak orang yang berpaling dari Nabi. Makin banyak orang yang tidak mau tidak mau belajar. Bisa sekarang nuntut ilmu, bisa jauh. Untuk nuntut ilmu, berapa banyak orang nuntut ilmu di zaman akhir ini? Tidak bisa dibandingkan. Yang hadir di sini sekarang paling berapa? Yang tidak hadir berlipat-lipat. Berarti menuntut ilmu di zaman sekarang ini termasuk perantara cepat untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syiar daripada syiar Islam, menghidupkan kata Nabi, yang menghidupkan sunnahku. Ketika orang-orang sudah berpaling dari sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 syahid. Itu jaminan dari Nabi. Artinya apa? Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, ketika orang sudah banyak lupa dengan sunnah Nabi, waduh, itu cepat kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit, satu langkah kita ingin dekat dengan Nabi, Nabi 2 langkah lebih cepat dekat ke kita. Dan itu jangan heran itu. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling dermawan. Nabi itu tidak mungkin ada orang yang memberikan sesuatu kepada Nabi kecuali dibalas 2 kali lipat. Kita curahkan waktu kita. Mungkin ada yang dari pasar tadi siang capek, maksudkan diri metu keluar rumah untuk apa? Untuk hadir majelis. Kenapa? Karena di majelis itu disebutkan Nabi Muhammad SAW. Pengen dengar sejarah tentang Nabi, pengen dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Itu kan satu langkah dari kita. Untuk apa? Untuk dekat dengan Nabi. Jangan kita lakukan Nabi 2 langkah sudah maju untuk dekat dengan kita. Walaupun kekurangan apa, banyak kekurangan kita miliki. Banyak kekurangan yang kita miliki, tapi dengan ada usaha seperti itu, cepat Nabi melangkah ke kita untuk merangkul kita. Nah, jadi di zaman akhir ini cari mana wasilah perantara amalan yang sekiranya cepat aku dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ya sekiranya nanti di hari akhir, bukan di dunia, di hari akhir. Di hari akhir, di kiamat, di padang mahsyar, ketika mengucapkan salam ke Nabi, Nabi senyum uang yang kenal, oh ini aku kenal. Kalau semua amalan kita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semua amalan kita, dari pagi sampai kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua disampaikan kepada Nabi. Kalau tiap hari amalan kita disampaikan kepada Nabi dan menyenangkan hati Nabi, pas kita ketemu dengan Nabi nanti. Itu pas Nabi senyum orang yang kenal. Lama tidak ketemu, baru ketemu. Senyum Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini kita lewatkan hal itu. Jangan sampai kita lewatkan hal seperti itu, jaminan agar kita cepat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi banyak orang yang ingin dekat dengan Nabi. Kita kayak jual mahal, itu banyak yang mau cepat. Antri banyak yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Disitulah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk dikenal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di Al-Imam Al-Busiri, beliau mengatakan, aku berkhidmat kepada Nabi. Dengan apa?
Imam Busiri tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Bimadihin, aku khidmat kepada Nabi dengan pujian-pujianku. Nah, karena beliau penyair, beliau ahli sastra, beliau pintar merangkai kata-kata. Akhirnya beliau jadikan apa yang Allah berikan kepada beliau untuk apa? Untuk wasilah agar dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pintar beliau. Beliau jadikan wasilah agar dekat dengan Nabi Muhammad SAW melalui syair-syair yang beliau karang. Salah satunya qasidah burdah ini. Khadamtuhu bimadihin. Kata beliau, aku berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimadihin. Dan khidmat kepada Nabi itu bukan tidak mesti khidmat dengan Nabi, khidmat bawa sendal Nabi itu kan khusus sahabat. Kalau kita khidmat kepada Nabi, khidmat kepada syariat Nabi Muhammad, khidmat kepada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Khidmat kita kepada Nabi, kita mempraktekkan sunnah Nabi di rumah kita, itu khidmat kita kepada Nabi. Khidmat kita kepada Nabi Muhammad, kita menjaga orang yang bisa kita jaga dari fitnah-fitnah zaman akhir, itu khidmat kepada Nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW daripada khidmat orang menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita ngajak kawan kita supaya dia rajin majelis, itu Nabi paling senang. Kita ngajak kawan kita yang jauh dari agama, dia dekat ke agama, itu Nabi paling senang. Makanya Nabi katakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, satu orang dapat hidayah karena kamu, kata Nabi, itu lebih baik darimu wahai Ali dari dunia dan seisinya, kata Nabi. Humurun na'am itu harta yang paling berharga di zaman waktu itu. Onta yang paling mahal. Kalau udah punya itu, istilahnya udah miliarder. Itu kata Nabi, lebih baik dari itu kau memberi hidayah satu orang. Yang jauh dari agama, kenal dengan agama. Yang tidak pernah majlis, tidak pernah menuntut ilmu, jadi menuntut ilmu. Dan itu pintu Allah bukakan untuk kita semua. Semua kita yang ada di sini bisa ngajak. Orang yang tidak pernah menuntut ilmu, jadi menuntut ilmu. Dan itu kata ulama, paling menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, mobil khusus di zaman akhir ini. Makin banyak umat Nabi yang nyemplung ke api neraka. Makin banyak umat Nabi yang membahayakan diri mereka. Semakin banyak kita narik uang itu, semakin banyak Nabi senang. Makanya diriwayatkan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ada orang mimpi Nabi. Orang mimpi Nabi. Orang ini nanya ke Nabi, ya Rasulullah. Di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau ini dari Yaman, cuma kota pun lagi lupa. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaih? Siapa orang yang kau paling cintai di zaman ini ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kau cintai? Apa jawab Nabi? Waladi Ahmad bin Umar bin Sumaid. Anak aku yang bernama Ahmad bin Umar bin Sumaid. Bin Smith, bahasa kita, bin Sumaid. Akhirnya ini datang keliling nyari mana Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Dicari keliling, ketemulah dengan Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid tadi. Diperhatikan oleh orang tadi amal Habib Ahmad ini. Habib Ahmad tidak punya banyak amalnya, tapi beliau punya amalan yang sangat istimewa apa? Dakwah ilallah. Beliau banyak mengajak orang lain untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ngajak orang untuk amal baik. Banyak ngajak orang untuk kenal syariat. Banyak ngajak orang untuk menuntut ilmu. Nabi besar Muhammad SAW, ternyata amalan itu amalan yang menjadikan beliau orang yang paling dicintai Nabi pada saat itu. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Jadi itu punya pintu masing-masing, punya bab yang Allah bukakan untuk kita. Kita jiwa dewek, kita periksa dewek apa yang Allah bukakan untuk kita. Di situ kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad SAW, untuk khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri, karena beliau penyair, beliau ahli sastra, akhirnya beliau katakan, aku khidmat kepada Nabi dengan madih, dengan pujian-pujianku untuk Nabi besar Muhammad SAW. Astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Yang mana melalui khidmahku tadi, melalui pujian-pujianku, melalui syair-syairku,
Aku berharap agar dosa-dosaku yang di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul beliau dengan apa? Dengan pujian beliau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengarang qasidah-qasidah memuji dan memuja Nabi Muhammad. Niatnya apa? Niatnya agar dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi syi'ri wal khidami. Karena kata Imam Busiri, aku ini dulu sibuk dengan syair-syair yang bukan untuk Nabi. Ya, beliau ahli sastra. Ya. Walaupun syair itu kata Nabi hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu tergantung isinya. Kalau isinya jelek maka syair itu jelek. Kalau isinya bagus syair itu bagus. Tergantung syair. Sahabat di zaman Nabi yang terkenal Hasan bin Thabit. Beliau penyair dan beliau menguntaikan, melontarkan untaian syairnya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sama Nabi didoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah, bantulah Hasan dalam mengarang syairnya dengan malaikat. Artinya dia ilham terus ya Allah. Sayyidina Umar pertama marah ketika Hasan melontarkan syair di hadapan Nabi. Kata Sayyidina Umar, wahai Hasan, di depan Nabi kau bacakan syair, ya, karena di Al-Quran kan Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Di Yasin itu kan, kami tidak ajarkan kepada Muhammad syair dan Muhammad tidak boleh dekat-dekat dengan syair. Artinya Nabi tidak mungkin paham syair. Itu kata ulama untuk Nabi. Biar apa? Nabi itu kan ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi kalau baca menulis saja Nabi tidak bisa, apalagi ngarang syair. Karena orang jahiliyah nuduh Nabi syair. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Kata mereka, oh ini Muhammad penyair. Kata Allah, Muhammad tidak pernah belajar syair. Dan Muhammad tidak mungkin bisa syair, kata Allah. Nah, jadi dikira beberapa sahabat syair itu madmum, tercela. Akhirnya ketika Hasan bin Thabit, bahkan Abdullah bin Rawaha itu terkenal sahabat Nabi juga yang ahli syair. Itu beliau Abdullah apa Hasan, lupa lagi, salah satu dari dua orang ini. Itu ditanya sama Nabi, wahai Hasan, wahai Abdullah, kenapa setelah masuk Islam kau tidak pernah lagi ngarang syair? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, sudah ada Quran, maka kami tidak bisa lagi ngarang syair. Kalah dengan Quran. Terkagum mereka dengan Al-Quran. Nah, tapi sama Nabi disuruh untuk mengarang syair agar apa? Agar melawan, membantah, membalas cacian-cacian dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu memerangi Nabi bukan hanya melalui pedang baik, tapi melalui ucapan juga. Mereka ngarang syair-syair untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, balas wahai Hasan. Nah, jadi Nabi balas syair dengan syair. Ada yang ngatain Nabi dengan syair, balas dengan syair. Nah, ketika Hasan bin Thabit di depan Nabi melontarkan syair yang beliau karang memuji Nabi Muhammad, itu sama Nabi didoakan, ya Allah bantu dia dengan malaikat. Bahkan diriwayatkan Ruhul Qudus adalah Jibril. Artinya beri dia ilham terus ya Allah. Ketika Umar bin Khattab ingin menyetopkannya, kata Nabi, da'hu ya Umar, biar wahai Umar. Karena sesungguhnya syair Hasan ini lebih mengena ke hati mereka daripada pedang, daripada tombak, daripada anak panah. Lebih masuk ke hati dan lebih berbekas. Kenapa? Karena kata ulama, kalau luka pedang sebulan, 2 minggu hilang. Tapi kalau syair itu kalau bagus dihafal terus. Bahkan akan diriwayatkan dari generasi ke generasi berikutnya. Itu kalau syair. Ya, makanya syair itu sangat luar biasa di zaman dulu. Dan ulama menyebutkan, kalau kita perhatikan setiap syair yang dikarang oleh orang jahiliyah untuk menghina Nabi, itu sampai sekarang tidak ada yang meriwayatkannya. Hilang. Karena menghina Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan syair sahabat yang memuji Nabi, sampai sekarang masih diriwayatkan oleh ulama dan tercatat di kitab. Bahkan pujian dari paman Nabi Abu Thalib itu sampai sekarang masih ada. Pujian dari Abdul Muttalib untuk Nabi masih ada sampai sekarang.
Apalagi pujian dari sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi melalui syair Al-Imam Al-Busiri, beliau bertawassul kepada Allah melalui pujian beliau untuk Nabi Muhammad, tawassul beliau kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baiknya tawassul. Tawassul ke Nabi dan tawassul biar dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelas Al-Imam Al-Busiri. Jadi memang setiap aulia, perhatikan aulia itu tidak hati. Namanya wali udah jadi wali ngomong aku katik dosa, tidak hati. Aku katik dosa misalnya hati. Ya. Makin tinggi mereka, makin mereka merasa banyak dosa. Dan itu bukan yahan, bukan dusta yang mereka ucapkan di bibir mereka, bukan. Memang itu yang mereka rasakan. Setiap mereka naik makom, setiap mereka naik kedudukan, mereka melihat ternyata yang dulu itu di bawah ini masih banyak kekurangan. Jadi mereka ngerasa banyak dosa. Ini persis seperti Nabi Muhammad SAW. Itu sering dengar di hadis. Nabi itu setiap hari istighfar 100 kali. Ada riwayat yang mengatakan 70 kali. Bahkan kadang Abdullah bin Umar mengatakan kadang Nabi itu di satu majlis duduk istighfar 100 kali di satu majlis istighfar. Astagfirullah. Kadang Rabbil firli warhamni wa tub alayya, itu istighfar Nabi Muhammad SAW. Di satu kali duduk 100 kali. Buat apa Nabi istighfar? Padahal dosa beliau tidak ada dosa. Allah katakan umpama Nabi ada dosa, kata Allah, itu dosanya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Nabi istighfar? Jawabannya tadi. Kata ulama, salah satu jawabannya, Nabi itu setiap detik, setiap saat beliau naik makom. Dan setiap beliau naik makom, beliau melihat dan beliau merasa makom sebelumnya itu banyak kekurangan. Dari kekurangan itulah beliau istighfar. Tapi kalau untuk itu bukan kekurangan. Nah, itulah yang dirasakan oleh mereka. Jadi jangan kita, Imam Busiri ini dulu pemabuk. Tidak. Cuma beliau itu dulu sibuk syairnya bukan untuk Nabi. Sibuk belajar sastra, sibuk belajar syair, tapi bukan untuk Nabi Muhammad. Ketika beliau mulai mengarang syair untuk Nabi, beliau sadar ternyata dulu itu banyak lalai. Akhirnya beliau merasa itu dosa yang besar. Dan beliau jadikan pujian yang beliau baru karang buat Nabi ini wasilah agar dosa dulu, yaitu kelalaian beliau dulu dalam syair, untuk dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari perkataan beliau ini. Idh qalla daniya ma tukhsha awaqibuhu. Kata beliau, aku ini seperti orang yang dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Belenggu dengan dosa-dosaku. Ma tukhsha awaqibuhu, yang sangat seram nanti akhirnya. Ka'annani bihi mahadyun minan na'ami. Aku ini seperti kambing yang sudah siap disembelih. Kambing yang sudah siap disembelih karena banyak salahnya, kata Al-Imam Al-Busiri. Apa salahnya Imam Busiri? Beliau katakan, ata'tu ghayyas siba fil halataini wa ma hassaltu illa 'alal athami wan nadami. Kata beliau, yang aku sesalkan bahwasannya aku di masa muda, aku mengikuti kegilaan di masa muda, karena memang rata-rata yang muda itu masih gila-gila. Yang muda masih gila. Janganlah yang naik motor tak mikir gitu Yang tauran-tauran itu yang belum kawin kalau rata-rata. Cobalah kawin, anak sikot, medu langsung. Asyabab sa'fatun minal junun. Asyabab sa'fah minal junun. Anak muda itu atau masa muda itu bagian orang gila. Artinya tidak mikir panjang. Kamu masih muda, tidak punya tanggung jawab. Maka Nabi Muhammad katakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Man yatazawwaj faqad istakmala nisfu dini. Kata Nabi, wahai anak muda yang mampu untuk kawin, maka kawinlah, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kawin tadi akan menghilangkan kegilaan anak-anak muda. Kacauan anak muda, tawuran, balapan, naik motor, ngebut-ngebut, itu kata-kata budak muda kan.
belum punya tanggung jawab, kawinlah coba. Punya anak sih kok tambah lagi, medu langsung. Naik motor takut, jadi yang dulu juga pun, jadi medu, apa mikirlah punya anak. Itu kata Nabi Muhammad. Makanya Nabi anjurkan anak muda yang mampu untuk nikah, cepat-cepatlah kawin, kata Nabi. Biar tidak mengikuti kegilaan di masa muda. Dan ketika ada anak muda yang tidak mengikuti masa-masa abigi atau remajanya, itu dipuji sama Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Nabi masukkan termasuk golongan 7 kelompok yang akan diberikan oleh Allah naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, kata Nabi, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari muda dia sudah cak itu. Dari muda dia sudah dekat dengan Allah, ini orang akan mendapatkan apa? Naungan kelak di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi biasanya anak muda itu gila, dia tidak gila. Itu. Biasanya anak muda itu ngawur, dia tidak ngawur. Dipuji sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebalikan. Sekarang kalau ada orang sudah bukan muda lagi, artinya lah tua, masih cak budak muda. Itu diancam sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tua, masih juga maksiat. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya idza balagal abdu arba'in falam yatub wa lam yaqra jarra syaitan yadahu ala nasiyatihi wa qala marhaban biwajhin la yuflih. Kata Nabi, kalau ada orang yang berumurnya sudah sampai 40 tahun, falam yatub, dia tidak tobat, walam yaqra, dia tidak tinggalkan gawe-gawe yang tidak benar itu, udah 40 tahun, maka setan akan menyeret mukanya dan setan katakan selamat datang orang yang tidak beruntung sama sekali. Setan seneng ngapu ini wong tidak beruntung ni, ngapu lau umur 40 masih tidak tobat, lau umur 40 masih cak itulah. Itu ini ancaman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan arba'atun yubghiduhumullah azza wajalla. Kata Nabi, 4 kelompok, 4 amalan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Al-bayya'ul halaf, penjual yang banyak bersumpah. Tiap jualan sumpah terus. Itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faqirul mukhtal, yang miskin sombong. Sudah miskin sombong. Itu paling dibenci sama Allah. Kalau wong kaya tetap tak boleh sombong, cuma paling tidak ada penyebab untuk dia sombong. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan sebab-sebab orang sombong, ilmu, harta, jabatan, umur, kan begitu. Kantik miskin, kata Imam Ghazali, menyebabkan sombong. Artinya kalau ada orang miskin masih sombong, kebangetan ini. Makanya dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-imamul ja'ir, pemimpin yang zalim. Sudah pemimpin, ada galau, fasilitas ada, semua komplit, masih zalim, masih nilap, masih korupsi. Ini dibenci sama Allah. Yang terakhir, asy-syaikhuz zani, orang yang sudah tua masih juga melakukan maksiat berzina. Kenapa dikaitkan dengan zina? Karena zina itu kan ikatannya dengan penyakit syahwat. Syahwat itu biasanya ada di anak muda. Wong lah makin tua makin melemah syahwatnya. Ini dah makin tua makin jadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kebalikan. Kalau yang masih muda tapi menjaga dirinya dipuji sama Nabi dan dijamin mendapat naungan Allah. Tapi kalau ada yang lah tua, tidak ada balik juga, tidak taubat juga, na'udzubillah min dzalik. Imam Busiri mengatakan, aku ini ngikuti masa-masa remaja atau tughayyas riba fil halatain. Aku mengikuti masa-masa mudaku sehingga aku lalai dengan syair-syairku, wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami, dan aku tidak dapatkan kecuali penyesalan. Karena mengikuti syahwat pasti akhirnya akan menyesal. Dan beliau masih beruntung menyesalnya di dunia. Yang menyesal di akhirat itu tidak beruntung. Kalau kita masih menyesal di dunia, alhamdulillah, masih alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bisa merubah. Dan kata terlambat untuk
taubat tidak ada kata terlambat. Untuk dekat dengan Nabi tidak ada kata terlambat. Selagi ada niat, insya Allah kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sangat disesalkan kalau nyeselnya tuh nanti di hari akhir. Pengen beramal, oh la'alli a'malu fima la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika orang-orang yang Allah ceritakan di Al-Quran, nanti banyak kelompok-kelompok yang ketika di hari kiamat ngomong, oh coba aku kembali ke masa dunia sehingga aku bisa beramal apa yang aku tinggalkan di waktu aku hidup dan bisa lagi balik. Jangan sampai nyesal di hari akhir. Nyesallah sekarang sehingga bisa kita rubah gawe yang tidak benar tadi. Seperti Imam Busiri, beliau menyesal di masa tua beliau atau di atas 40 umur beliau sehingga beliau bisa mengganti daripada apa yang beliau sesali dengan apa? Dengan pujian yang luar biasa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari dina bid dunya wa lam tasumi, insyaallah yang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini malam iftitah. Ya, sebenarnya ini malam bukan jadwalnya karena ini malam minggu kelima. Pekan kelima, jadwal aslinya itu minggu depan. Pekan pertama, minggu pertama, malam minggu pertama dan malam minggu ketiga. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita lanjut. Minggu depan kita seperti jadwal biasa, tetap di minggu pertama dan minggu ketiga. Kajian mudah kita di rumah Al-Habib Alwi Barakbah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftitah ini insya Allah kita bisa hadir sampai ikhtitam, sampai akhir kajian mudah ini fi sihah fi khair lutfi wa afiyah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.